Oke anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang penggunaan kata sifat dalam bahasa Arab. Adapun beberapa kata sifat dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut. Oke, Bu Siva akan mencontohkan beberapa anak-anak ya. Coba silakan disimak kemudian ditirukan. Shaghirun kecil, qoribun dekat, qasirun pendek, qalilun sedikit, dayiqun sempit, muttasikhun kotor, kabirun besar, ba'idun jauh, tawilun panjang, kathirun banyak, wasi'un luas, nadhifun bersih. Oke anak-anak, silahkan yang lainnya kalian coba baca sendiri ya. Oke, adapun contohnya penggunaan kata sifat dalam bahasa Arab adalah sebagai berikut. Misalnya kita akan menggunakan bahasa Arabnya rumah yang besar dan rumah yang kecil. Jadi bahasa Arabnya adalah rumah dulu, baitun kabirun, rumah yang besar. Kemudian rumah yang kecil bahasa Arabnya adalah shaghirun. Maka bahasa Arabnya rumah yang kecil adalah baitun shaghirun. Oke, bisa dipahami anak-anak ya. Kemudian contoh yang lainnya adalah sekolah yang besar dan sekolah yang kecil anak-anak. Coba perhatikan, sekolah bahasa Arabnya apa? Pinter, madrasatun. Kalau besar, kabirun. Lah, jadi bahasa Arabnya sekolah yang besar adalah madrasatun kabirotun. Anak-anak ya, ditambah tun. Nah, kenapa? Nanti akan Bu Siva jelaskan. Kemudian sekolah yang kecil bahasa Arabnya madrasatun shaghirotun. Oke anak-anak, sekarang coba kalian amati ya. Lah, itu rumah yang besar dengan sekolah yang besar, itu kenapa yang satu kok pakai tun, yang satu tidak pakai tun anak-anak? Kira-kira kenapa ya? Apakah ada yang tahu? Jadi anak-anak, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ya dalam penggunaan kata sifat. Yang pertama, kata yang di awal itu merupakan kata yang disifati, sedangkan kata yang ada di akhirnya itu merupakan kata sifat ya. Jadi yang pertama itu adalah kata yang disifati, baru yang kedua dinamakan dengan kata sifat. Oke, paham dari sini ya. Kemudian yang kedua, kata sifat itu harus sesuai dengan kata yang disifati dalam jenisnya. Ya, kalau mudzakkar ya harus mudzakkar, muannas ya muannas. Jadi anak-anak, jika kata yang disifatinya itu mudzakkar, maka sifatnya juga harus mudzakkar. Tandanya biasanya tidak ada tunnya. Misalnya baitun, nah itu kan bukan tak bundar. Kalau tak biasa berarti itu adalah laki-laki. Lah, kemudian maka sifatnya juga tidak perlu dikasih tak bundar karena harus bersifat laki-laki juga. Sedangkan kalau sekolah yang besar kan madrasatun, ada tak bundarnya, berarti itu berjenis muannas atau perempuan. Karena kata yang disifatinya itu muannas atau perempuan, maka kata sifatnya harus berjenis perempuan juga, yaitu dengan cara ditambah tun, seperti itu ya. Oke, paham anak-anak? Oke, biar nggak berbelit-belit, kita langsung saja ke contohnya anak-anak. Misal, di sini ada contoh soal mistorotun. Titik. Nah, pilihannya alif itu tawilun, yang B qasirun, yang jim tawilatun. Lah, kira-kira jawabannya yang mana anak-anak? Pinter, jawabannya adalah yang jim. Nah, alasannya adalah karena kata yang disifati atau mistorotun itu jenisnya kan muannas atau perempuan, maka kata sifatnya itu juga harus perempuan anak-anak. Lah, di antara alif, ba, dan jim itu
yang berjenis perempuan itu kira-kira yang mana? Ingat, tandanya itu biasanya ada tak bundarnya. Nah, berarti jawabannya adalah jim. Nah, begitu ya. Oke, lanjut ke contoh selanjutnya. Oke, nomor 2, Ahmadu titik titik titik. Ahmad titik titik titik. Pilihan jawabannya alif ada dhayyikun, ba ada nasyitun, jim ada wasi'un. Nah, kira-kira jawabannya apa, anak-anak? Oke, sip, pinter. Jawabannya adalah ba. Nah, kenapa alasannya? Karena di antara kata sifat yang paling tepat dan sesuai dari segi arti adalah ba. Ya, jadi kalau kita lihat itu jawabannya kan semua kan berjenis laki-laki. Jadi kalau semuanya sama itu kita lihat dari segi artinya, anak-anak. Kira-kira yang paling tepat itu yang mana? Coba kita artikan satu-satu ya. Misalnya kalau alif, Ahmadu dhayyikun. Ahmad yang sempit. Nah, kan nggak mungkin ya. Yang ba, Ahmadu nasyitun. Ahmad yang rajin. Nah, ini agak udah masih bisa diterima ya. Coba kalau kita yang jim, Ahmadu wasi'un. Ahmad yang luas. Nah, dari ketiga pilihan ini kira-kira yang paling tepat yang mana? Oke, yang ba ya. Jadi seperti itu anak-anak ya. Oke, jadi intinya saya ulangi lagi ya. Jadi kata yang di awal itu adalah yang disifati. Sedangkan kata yang di belakang atau di akhir itu adalah kata sifat. Nah, ya. Kemudian yang kedua, kata sifat itu harus sesuai dengan kata yang disifati. Jika kata yang disifati itu laki-laki, maka sifatnya juga harus laki-laki. Jika kata yang disifati itu perempuan, maka sifatnya juga harus perempuan, gitu ya. Oke anak-anak, selanjutnya untuk mengukur pemahaman kalian silahkan kerjakan LKS kalian halaman 41. Di situ perintahnya adalah kalian disuruh untuk memilih salah satu jawaban yang paling tepat pada kotak kurung itu anak-anak. Misalnya saya contohkan ya. Nomor 1, bustanun. Artinya kan kebun. Kemudian yang dalam kurung itu kata sifatnya ada soghirotun, kecil, doyikotun, sempit, wasi'un, luas, kabirotun, besar. Nah, coba kita lihat dulu. Bustanun itu jenisnya laki-laki apa perempuan, muzakkar atau muannas. Dilihat dulu dari akhirnya itu ada tak marbuto atau tak bundarnya atau tidak. Lah kan tidak ada, berarti itu berjenis muzakkar atau laki-laki. Lah berarti kata sifatnya yang dalam kurung itu kita cari juga yang berjenis laki-laki atau muzakkar. Tandanya akhirnya itu tidak ada tak bundar atau tak marbutonya. Nah, kira-kira di antara 4 pilihan tadi, soghirotun, dhayyikotun, wasi'un sama kabirotun, mana yang berjenis laki-laki anak-anak? Oke, pinter yang wasi'un. Nah, seperti itu ya. Oke anak-anak, bisa dipahami. Jadi kalian lihat dulu ya, itu jenisnya dicocokkan dulu. Kemudian kalau ada misalnya seperti yang contoh yang kedua saya terangkan di awal-awal itu, kalau banyak yang muzakkar semua atau muannas semua, berarti kalian lihat dari segi artinya. Oke anak-anak, demikian dari saya. Kalau masih ada pertanyaan silahkan bertanya di grup Telegram ya. Syukran ala husni istimikum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.